aman, keuangan aman. Ada ini nih, bukan donatur sih, tapi istilahnya ada orang yang ngebantuin saat kamu memang perlu gitu. Tapi terlepas dari itu pun kamu juga sebenarnya kalau ngomongin keuangan masih cukup aman. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Seperti biasa, kita mulai untuk yang general dulu. Jangan lupa untuk santai, tarik nafas, baru pilih mana kartu yang paling ketarik buat kamu. Kita mulai ya. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga, silahkan dilihat mana yang ketarik. Oke, sudah ya. Kita lihat kartu pertama. Ada King of Wands. Buat kamu yang milih kartu pertama nih, seminggu ini kamu bisa ketemu sama orang-orang yang sebenarnya berpotensi buat berkolaborasi atau buat bekerja sama dengan kamu. Dan cenderungnya dia cowok nih gitu. Jadi coba kamu perluas pergaulan nih, karena tadi cenderungnya bisa ketemu sama orang yang berpotensi untuk mengajak kamu kerjasama, gitu. Mengajak kamu untuk melakukan pekerjaan bersama-sama gitu. Yang milih kartu kedua ada The Devil. Di sini kamu perlu lebih hati-hati lagi karena kemungkinannya di minggu ini banyak godaan, banyak gangguan yang bikin kamu jadinya tidak konsen dengan apa yang sebenarnya sudah kamu rencanain. Jadi mestinya kamu ngerjain apa tapi pikiranmu lagi keganggu, lagi tidak konsen ke situ. Jadi kamu perlu hati-hati. Sementara yang milih kartu ketiga ada Ten of Pentacles. Di sini cenderungnya kamu bisa dapat keberlimpahan, bisa dapat rezeki. Meskipun di sini rezeki belum tentu soal materi ya, tapi istilahnya gini, kamu dambakan, kamu inginkan itu bisa kamu dapat gitu. Jadi minggu ini kamu bisa dapat berkah gitu ya, dapat rezeki yang kamu sendiri tidak sadar tuh gitu. Datangnya tuh bisa yang tahu-tahu aja dapat kamu gitu, tiba-tiba aja kamu dapat. Oke, itu buat yang general. Sekarang kita masuk ke keuangan sama karir. Oke. Silakan diamati dulu, dilihat kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga yang paling ketarik energinya buat kamu. Oke, kita lihat buat yang milih kartu pertama ya. Ada Temperance. Buat yang milih kartu pertama, bisa jadi kamu perlu lebih hati-hati, perlu lebih pelan-pelan banget untuk melakukan
apa yang memang jadi pekerjaanmu. Hati-hati di sini karena bisa jadi tuh sebenarnya itu udah pekerjaan yang biasa kamu lakukan, tapi bisa yang karena kamunya mungkin ngerasanya udah biasa, jadi kamunya kurang hati-hati gitu. Kamunya keburu-buru, kamunya kurang hati-hati, dan itu bisa menyebabkan fatal. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada King of Cup. Untuk di pekerjaan kamu nggak perlu khawatir karena cenderungnya atasan kamu sudah cukup puas, sudah cukup senang dengan hasil pekerjaanmu. Jadi dia bisa melihat kalau kamu itu cukup kompeten, kamu itu cukup profesional, dan kamu itu cukup layak untuk tetap ada di pekerjaan saat ini, ada di timnya dia gitu. Sementara buat yang milih kartu ketiga, nih banyak kerjaan nih, banyak istilahnya load kerjaan kamu bisa nambah nih. Padahal kamu bukan orang yang seneng nunda masalah gitu, seneng nunda pekerjaan gitu. Kamu meskipun ada masalah tuh kamu juga tetap ngejalanin dengan profesional gitu. Nah tapi di sini cenderungnya memang kerjaan kamu tuh ada aja gitu. Ini belum beres, sudah ada lagi. Ini belum beres, sudah ada lagi gitu. Cenderungnya bisa jadi karena SDM-nya kurang gitu. Jadi kamu bisa ngerjain pekerjaan yang sebenarnya mestinya dikerjakan oleh 2 atau 3 orang. Tapi mau tidak mau memang kamu kerjain nih semuanya gitu. Itu untuk karir. Oke. Lanjut di keuangan. Tadi saya belum ngambil. Buat keuangan dulu ya. Seperti tadi 1, 2, dan 3. Oke. Udah lihat mana energinya yang paling ketarik buat kamu? Yang milih kartu pertama, aman. Keuangan aman. Ada ini nih, bukan donatur sih, tapi istilahnya ada orang yang ngebantuin saat kamu memang perlu gitu. Tapi terlepas dari itu pun kamu juga sebenarnya kalau ngomongin keuangan masih cukup aman. Sementara yang milih kartu kedua, ini juga begitu, banyak pengeluaran sebenarnya, tapi nggak usah khawatir karena pemasukan juga ada aja. Jadi imbang, jadi nggak terlalu kelihatan banyak pengeluaran tapi nggak terlalu kelihatan juga bagi pemasukan gitu. Jadi imbang. Sementara yang milih kartu ketiga, ada The Lover. Hati-hati, jangan sampai saking kamu sukanya sama seseorang, kamu jadi menggampangkan, kamu jadi yang gampang aja tuh ngeluarin. Dia minta apa kamu beliin, dia nggak minta pun juga kamu tuh seneng aja gitu. Maksudnya kayak kamu seneng ngasih ke orang yang emang kamu sayang gitu. Tapi harus dilihat juga kemampuan kamu, jangan maksain, jangan sebenarnya nggak perlu tapi kamu ada-adain gitu. Jadi jangan sampai nanti kamu kerepotan sendiri. Itu untuk karir dan keuangan. Sekarang kita masuk ke asmara. Asmara single sama berpasangan. Buat yang single, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Oke. Sudah dilihat mana yang ketarik buat kamu energinya? Oke, sudah ya. Kita lihat kartu pertama. Yang of Cup. Kamu yang single nih sebenarnya ada loh yang sudah mulai perhatian, sudah mulai ngasih sinyal-sinyal kalau sebenarnya dia suka sama kamu, dia tertarik sama kamu.
Kalau dibilang apakah kamu nyadar, mestinya sih kalau kamu peka, kamu sadar gitu. Kamu tahu kalau ih kayaknya nih dia gitu. Ada feeling nih gitu. Jadi coba lebih peka lagi dengan sekitar kamu, coba lihat mana yang emang gitu mulai nunjukin tuh. Nunjukin perasaannya. Sementara untuk yang milih kartu kedua, kamu masih yang sibuk dengan urusan duit. Kamu masih sibuk untuk bikin apa ya? Bikin cenderungnya tuh lebih yang istilahnya lebih yang gue nih belum jadi apa-apa nih. Gue mesti punya ini dulu gitu. Jadi intinya belum sepenuhnya percaya diri untuk cari pasangan. Sementara yang milih kartu ketiga, usahakan untuk tidak menyimpan kesedihan, tidak menyimpan kekecewaan, tidak menyimpan peristiwa-peristiwa yang mungkin udah lama terjadi tapi masih sakitnya tuh masih berasa gitu. Kecewanya masih berasa. Kalau kamu lagi diem, kamu lagi bengong tuh, kamu masih bisa nginget peristiwa itu gitu. Nah, itu yang bikin kamu jadinya agak susah buat melangkah. Agak susah buat benar-benar buka hati dan cari pasangan. Ya semuanya terserah kamu, tapi sebaiknya sih jangan terlalu lama nih gitu. Nyimpen sedihnya. Gitu. Itu untuk yang single. Oke. Sekarang yang pasangan. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Mana yang paling ketarik energinya? Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, kenapa kamu punya pasangan tapi kamu masih takut untuk terbuka sama dia? Untuk cerita apa yang jadi masalahmu, untuk cerita apa yang menjadi mimpi kamu gitu. Jadi kamu tuh cenderungnya nyimpen, kamu cenderungnya nggak mau untuk apa ya, kayak sebenarnya sih ini juga, tapi kayak kamu tuh nggak mau kalau dia kepikiran gitu. Jadi yang ada kamu nggak mau buat cerita gitu, nggak berani buat cerita. Sementara yang milih kartu kedua, ada kesalahan yang sebenarnya tidak sengaja atau tidak niat kamu lakukan sama pasangan. Tapi mau nggak mau memang sudah dilakukan gitu. Yang ada kamu jadi merasa beban sendiri. Nggak mungkin kamu cerita ke pasangan, tapi di sisi lain kamu tahu kalau kamu sudah melakukan kesalahan yang bisa bikin pasangan itu jadi kecewa gitu. Jadi dan itu nggak enak loh gitu, maksudnya nyimpen rasa bersalah sendirian gitu ya, nggak berani diomongin, nggak berani minta maaf karena pasangan juga nggak tahu gitu. Jadi ini minggu yang kurang nyaman gitu buat kamu cenderungnya. Sementara buat yang milih kartu ketiga, ada King of Wands. Di sini saya melihatnya minggu ini berjalan cukup baik. Kalian bisa saling menunjang meskipun sama-sama sibuk, tapi kalian bisa memposisikan diri kalian dengan baik. Jadi pasangan tidak merasa kehilangan gitu ya karena kesibukan kamu gitu. Kamu pun juga begitu gitu. Jadi bisa saling bersinergi nih. Itu yang milih kartu ketiga. Oke, demikian tadi pick a card untuk episode kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa resonate. Jangan lupa buat subscribe yang belum subscribe, like dan tinggalkan komen. Terima kasih.